Maaf Arga, baru keluar dari rumah sakit akibat tragedi itu. Suamiku menyambut dengan menyiapkan kamar yang ditaburi bunga mawar. Sangat indah dan wangi. Nasib membuat terpaksa memakai sarung sebagai sangkar burungku. Ya, aku teringat saat disunat, kala masih duduk di kelas 4 SD. Dan kini aku merasakan jalan seperti itik. Bahkan tak memakai celana juga. Ayo duduk, Say. Nona membantuku memapah. Sekarang hanya ia sahabatku, meskipun kami baru 6 bulan kenal. Sementara suamiku tetap setia menunggu dan mengurus semua keperluanku. Aku mulai duduk di sofa kecil ini. Kulihat suamiku sedang membawa tas ke dalam kamar. Tak lama kemudian, ia kembali keluar dan duduk di sofa yang berhadapan denganku. Ia lelaki yang tampan dan sangat penyayang. Aku sangat beruntung. Kenapa sih gak operasi aja? Tanya Nona. Nona atau nama asli Bonar. Entah sejak kapan ia seperti aku. Kami sangat nyambung dalam curhat. Bahkan setiap kali aku bertengkar dengan Mas Rudi, ia yang memberi solusi, hingga kegalauanku berkurang. Hingga akhirnya aku memutuskan meninggalkan Mas Rudi karena tak tahan dengan sikap pencemburu dan suka main tangan. Tentu aku kabur membawa uangnya ke Jerman. Di sanalah aku bertemu Mas Arik yang sebelumnya kami pernah berkomunikasi di Messenger. Ternyata ia bisa bahasa Indonesia hingga aku tak kesulitan. Aku tuh malas banyak prosedurnya. Bikin rongga dululah, karena aku gak punya. Terus ada resiko kalau sembuh, karena takut rongga ketutup. Kan ribet, Say, jelasku. Setelah tahu dari penjelasan dokter, kenapa harus pakai rongga segala, Say? Lihat tuh, udah banyak yang berhasil. Si Nona sangat antusias dengan penjelasanku. Ia duduk sambil bersilang kaki dengan mimik wajah serius. Jangan-jangan ia juga mau operasi. Ya elah, lo ini gak ngerti juga. Capek deh. Aku menempelkan punggung tangan di jidat. Kita gak punya rongga dalam, Say. Terus nanti kurang celup dong. Percuma operasi bentuk kalau gak bisa fungsi. Buang-buang duit. Tentu aku menjelaskan dengan gaya sok pintar. Terus aku juga takut sakitnya lebih parah daripada dipotong, sambungku. Membayangkan kejadian itu, setidaknya lebih cakep daripada nongol sedikit aja, Say. Dibilang panjang enggak, terus dibilang cewek ada belalai pendek. Waduh, si Nona benar juga. Kulihat punyaku tidak keren sama sekali. Panjang enggak, pendek pun masih ada pengait. Mirip seperti orang sunat kebablasan hingga habis. Ya, emang sih aku sunat paksa. Membayangkan rasa sakitnya, rasanya ingin mati. Bahkan hingga kini masih terasa sakit. Awas kau Rudi, akan kubalas. Kau menyakitiku karena aku sudah tak mau lagi denganmu. Bukan aku tak cinta, tapi kau terlalu egois dan kasar hingga aku berpaling. Kenapa nangis sih, Say? Nona menyadari mataku mulai berkaca. Sakit hati aku mengingat Mas Rudi. Aku gak nyangka ia tega padaku. Aku kira waktu itu ia mau aku depan pagar rumah. Ia sangat kuat hingga aku sulit sekali melawan. Tapi aku hanya bisa menyeka air mata. Luka hati dan luka fisik, dua rasa ini sangat menyiksa. Sudah. Yang penting suamimu tetap setia. Lihat, ia duduk dengan wajah sedih. Betapa ia menunjukkan
seorang suami idaman. Ih, gemes deh. Nona menatap suamiku dengan tatapan terpesona. Bikin kesal aja. Woi, jangan coba-coba rayu suamiku ya. Mataku dibelalakkan ke Nona. Enak saja main mata sama suamiku. Takutnya malah bakar makan tanaman. Nggak rela. Cemburu ya? Ledek Nona. Iya, jawabku kesal. Idi, itu aja cemburu. Sorry ya, Say. Aku udah ada yang punya. Dan bukan tipe aku mengambil suami teman. Syukurlah, aku juga nggak mau rayu pacarmu, meskipun ia lelaki yang tampan dan kacamatanya. Wajah pacar Nona terbayang, kacamata dan perut kotak-kotaknya membuat aku. Kalau dilihat, suamiku memang ganteng, bule gitu loh. Perkenalan lewat Facebook berakhir di pelaminan. Ia menikahiku di negerinya. Saat yang sangat membahagiakan, terasa dunia milik kami berdua. Bahkan ia juga tak pelit hingga memperlakukan aku dengan baik. Selama dengannya tak kurang duit. Akan tetapi tiba-tiba, aku menjerit dengan rasa perih. Kenapa, Say? Aduh, saking kagetnya suara lakiku tak tertahan. Kenapa, sayang? Tanya suamiku, terlihat khawatir. Belum sempat menjawab, rasa perih itu kembali hadir. Sayang, suamiku beranjak dari duduknya, mendekat. Tuh kan, kok malah perih campur gatal? Kenapa, Hone? Mas Arik memegang kedua pundakku setelah duduk di sampingku. Ini, Hone, jawabku sambil menunjuk barang pusaka. Dengan mengernyit kesakitan. Sakit. Rasanya tak tahan. Dengan rasa perih bercampur gatal hingga aku menjerit lagi. Tiba-tiba rasa ini datang dan hilang, seperti ditusuk jarum juga kayaknya. Apa? Itu kenapa, Hone? Kok jadi perih gini? Aku sudah tak tahan lagi. Rasa perih ini mendadak hadir lalu pergi. Segera aku buka sarung yang berfungsi sebagai sangkar. Dan astaga, ada semut toh, Say. Mata si Nona membulat sempurna menatap isi dalam sarungku. Lagian ada kue berserakan nih. Nona menunjuk ke kursi yang aku duduki, tepatnya di samping pantatku. Astaga, ada cemilan berserakan hingga kursi ini bersemut. Aduh, dasar semut gak ada akhlak. Masa gigit bagian terlarang, belum sempurna sembuh, tapi ia ikutan tertarik padaku. Lagian kenapa harus itu yang digigit? Memang sih, aku belum memakai celana. Habis sakit terkena gesekan. Kalau begini, bagaimana caranya aku membuang tuh semut? Mau garuk, tapi sakit. Oh my god. Loh. Si suami ngapain? Juga terkejut atau panik. Matanya membulat sempurna melihat anuku. Sini, aku buang semutnya. Si Nona berinisiatif menggunakan kuku panjangnya buat membuang semut. Akan tetapi, sebelum kuku itu menyentuh, aku segera menutup. Jangan, entar kuku kamu bikin makin sakit. Membayangkannya saja membuatku ingin menangis. Terus gimana? Mau digigit terus? Ambilin tisu. Aku menunjuk tisu yang ada di meja. Suamiku langsung mengambilnya, padahal yang aku suruh si Nona. Ini, Hone, suamiku menyodorkan tisu padaku. Makasih, sayang. Doakan aku bisa membuang semut ini, liriku. Suamiku mengangguk. Ini bukan semut sembarangan semut. Semut kali ini semut api.
warna merah, dan sepertinya ini Raja Semut. Ah, kenapa nasibku begini? Sudah kehilangan perkutut cantik, sekarang digigit semut api. Sial, sial, sial. Tisu didekatkan ke sana, perlahan menggesekkannya ke semut yang menempel. Gigitannya semakin kuat. Rasanya mau buang air kecil karena perih. Dan akhirnya aku berhasil membuang semut itu. Sebuah usaha yang membuahkan hasil. Syukurlah, akhirnya aku bisa bernapas lega, seperti terbebas dari belenggu penyiksaan. Andaikan ditemukan potongannya, mungkin bisa disambung. Namun kenyataannya tidak. Ibu sudah minta tolong Andi mencarinya, tapi tidak ketemu. Entah kemana dilempar Rudi. Ibu, kenapa tidak juga menerima aku? Aku terpaksa memilih suamiku, karena ini jalan hidupku. Selalu begitu, ibu mengingatkan dosa, hingga kuping ini sakit. Nona sudah meninggalkan rumah ini, rumah yang baru aku beli. Rumah dengan desain minimalis, yang nantinya akan kutempati jika menetap lagi di negeri kelahiran. Kepulangan kali ini semata-mata demi menjemput Tia. Mas Arik ingin adopsi anak. Daripada aku repot membesarkan anak orang lain, mendingan bawa anak kandung. Toh Tia satu-satunya anak kandungku. Sambil rebahan ingin sekali menanyakan kabar Tia. Aku beruntung punya anak pintar dan berprestasi. Bahkan ia sudah sering juara lomba matematika. Kuputuskan menelepon Tia. Halo, jawab Tia di ponsel. Tia, ini Papa, nak, jawabku dengan rindu ingin bertemu. Papa, tentu Tia mengenali suaraku. Ini nomor baru, hingga Tia tak tahu. Iya, nak. Papa senang kamu masih ingat Papa, jawabku terharu. Ngapain Papa telepon? Aku lagi sibuk belajar. Perkataan Tia terdengar ketus. Tia, kok malah marah? Papa akan belikan Tia HP baru kalau mau ikut Papa ke Jerman. Di sana Tia bisa melanjutkan sekolah. Rumah di sana ada pohon apel di halaman depan. Pokoknya Tia pasti senang. Aku gak butuh apel atau HP baru. Aku butuh papaku kembali seperti dulu. Suara Tia sangat lantang hingga menusuk telinga dan hati. Seharusnya Papa tobat. Apa yang Papa lakukan sekarang perbuatan dosa. Perlu aku jelaskan agar Papa mengerti? Tia berucap seperti ibu. Memang sih dia anak pintar dan suka membaca. Untuk masalah ini pasti ia tahu. Nak, cobalah mengerti. Aku mencoba mengeluarkan suara mengiba. Aku gak mau ngerti jika terima sebuah dosa. Aku malu, Pak. Kalau Papa gak bisa berubah, jangan pernah hubungi aku. Tiba-tiba ponsel diputus sepihak. Ada rasa sedih karena ini pertama kalinya Tia berucap lantang. Mungkin melalui ponsel ia tak bisa aku taklukkan. Sebaiknya aku temui dia setelah aku sembuh. Mungkin menemuinya di sekolah lebih baik, agar ia bisa langsung kuajak pergi. Nak, tunggu kedatangan Papa, batinku. Bersambung.